Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Saya senang hari ini bisa menjumpai Anda walaupun hanya lewat sebuah rekaman online, tapi saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya berdoa bahwa lewat pesan ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang mengubah cara berpikir kita dan menyelaraskan hati kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat latar belakang dari foto ini, saya berada di Halmahera Utara, ya, tepatnya di Desa Daru. Dan ini rumah dari orang tua saya. Ya, kenapa saya tampilkan foto ini? Karena ternyata setelah saya pindah ke sini, saya tinggal di sini, saya mendengar bahwa papa saya sebelum meninggal pernah meninggalkan sebuah pesan kepada mama saya. Bahwa dia rindu satu kali tanah di mana dia tinggal itu bisa dibangun. Ya, dan saya baru diingatkan itu sama mama saya. Nah, kenapa saya mesti cerita ini Bapak Ibu? Karena biasanya kalau orang yang kita kasih pergi, kita akan selalu mengingat pesan terakhir yang dia sampaikan. Nah, berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus, kita mau belajar sama-sama apa yang menjadi pesan terakhir dia untuk kita. Dan lewat pesan ini mari kita belajar sama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, dia berkata begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit dan sebelum dia naik ke surga? Dia berusaha menunjukkan, dia membuktikan bahwa dia hidup. Ya, Allah yang Anda percayai adalah Allah yang hidup. Setelah itu apa yang dia lakukan? Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kalau orang yang kita kasihi meninggalkan kita, pesan yang dia ngomong sekali saja, kita bisa ingat seumur hidup. Nah, Tuhan Yesus sebelum dia naik surga meninggalkan murid-muridnya. Dia bukan hanya bicara sekali, tapi dia berbicara selama 40 hari berulang-ulang. Bayangin tuh, mabok gak murid-muridnya, bosan atau enggak. Tapi dia berusaha. Ya, ada yang bilang kalau apapun yang diulang-ulang selama 40 hari itu biasanya jadi kebiasaan, tertanam di pikiran kita. Nah, dia berulang-ulang menyampaikan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, Anda mesti ingat sama-sama bahwa Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Ya, ada sebuah gagal paham ketika berkata Tuhannya agama Kristen itu Tuhan Yesus. No, tidak ada satu ayat pun. Yesus datang untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi. Ya, apa perbedaannya? Ya, kalau kita gagal paham di sini, ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat di sini sama-sama Bapak Ibu, ada sebuah perbandingan, perbedaan antara sistem berpikir agama dengan sistem berpikir ya kingdom minded kalau saya sebut ya, kingdom minded. Tahun 2009 saya mulai mengerti, saya mulai belajar merenungkan tentang cara berpikir yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya ketika dia datang dia berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat atau sudah datang." Ya, itu pesan Tuhan Yesus yang pertama, khotbahnya bertobatlah. Doa yang diajarkan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan yang tadi setelah dia bangkit dan sebelum dia naik surga, khotbahnya aja kerajaan Allah. Ya, mari kita lihat perbandingan di sini. Kenapa Yesus tidak pernah mendirikan agama? Karena ada perbedaan yang sangat bertolak belakang antara cara berpikir orang beragama dengan cara berpikir ya di dalam kerajaan Allah. Yang pertama, apa itu agama? Agama itu berasal dari kalau bahasa Inggrisnya religion, berasal dari bahasa Latin religare, artinya back to bondage. Kita kembali kepada beban, ya, kepada kuk. Nah, kenapa? Karena di sini agama itu usaha manusia untuk menjangkau Tuhan. Manusia yang berusaha cari Tuhan. Ya, tetapi di dalam kerajaan nggak bisa. Anda nggak bisa menghadap raja. Kecuali rajanya yang mau datang pada Anda, yang memilih Anda. Ya, makanya Tuhan sendiri yang ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu.
Dia datang pada kita, dia mati buat kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Tidak ada iman dimanapun yang seperti ini. Semua kepercayaan manapun itu berisi tentang usaha manusia mencari Tuhan. Tapi tidak di dalam Alkitab. Alkitab berisi Allah datang mencari manusia. Ya, sang raja datang ingin menegakkan kembali pemerintahannya di daerah ya kekuasaannya. Oke. Lalu agama itu adalah manusia mempersiapkan diri meninggalkan bumi. Sangat berbeda. Sedangkan di Alkitab ditulis Tuhan mau manusia menguasai bumi. Ya, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Tuhan mau manusia berkuasa di bumi, sedangkan orang beragama pengennya ninggalin bumi. Makanya kalau kita kena masalah, doanya selalu, aduh Tuhan capek lah, buru-buru aja pengen ninggalin bumi. Berarti ada yang salah dengan cara berpikir kita. Karena Tuhan nggak pernah mau kita tinggalin bumi. Tuhan mau kita berkuasa di bumi. Ya. Orang beragama perhatiannya pengennya ke surga mulu. Maunya ke surga mulu. Makanya kalau kita fokusnya pengen ke surga, ada yang salah. Kita jadi warga surga, itu yang benar. Tapi kita bukan pergi ke surga. Kalau kita mati, kita pergi ke surga sementara. Tapi kita akan kembali ke bumi. Karena Tuhan memang mempersiapkan bumi sebagai koloni surga. Doanya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau bumi jadi miniatur surga. Makanya saya percaya, kenapa kita harus bangun keluarga? Karena keluarga merupakan miniatur surga di bumi. Ya, kalau kita ngalamin keluarga yang hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan, kita akan ngalamin surga di bumi. Ya, lalu agama itu pengen ninggalin, melarikan diri dari bumi. Ya, sedangkan di dalam kerajaan Allah tidak ada sedikit pun. Di dalam kerajaan Allah justru kita mau bumi itu ngalamin suasana surga. Saya sering sebut kalau doain orang yang anniversary, heaven on earth. Kamu harus ngalamin surga di bumi. Nah, ini yang paling penting. Ya, banyak orang cari Tuhan itu fokus pada pemenuhan kebutuhan. Ya, itulah agama. Kita kadang-kala cari Tuhan demi pemenuhan kebutuhan, diberkati, enteng jodoh, rezekinya lancar, pekerjaannya bagus, ya. Kita cari Tuhan demi pemenuhan kebutuhan. Itu kita hidup dalam pola pikir beragama. Sedangkan di dalam kerajaan Anda nggak perlu berpikir seperti itu. Anda hanya berpikir melakukan kehendak Sang Raja. Ya, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Itu yang Yesus ajarkan. Jadi kalau Anda lihat di sini ada perbedaan paradigma yang sangat berbeda antara kerajaan Allah dengan agama. Nah, kita ini lucunya begini. Kita ngomong, kita nyanyi, we talk about the kingdom of God, tapi cara berpikir kita masih beragama. Nah, itu sebabnya mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus naik ke surga itu membuktikan bahwa dia berkuasa, dia raja. Ya, dia disaksikan oleh banyak mata bahwa dia naik ke surga, dia berkuasa, mau tidak lagi punya kuasa. Oke, jadi mari kita belajar sama-sama tentang cara berpikir kerajaan Allah. Bagaimana kita hidup dengan pola pikir kerajaan, bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat di sini. Apa yang menjadi pola yang Anda bisa lihat di dalam Alkitab tentang cara berpikir kerajaan Allah. Oke, Dr. Miles Monroe pernah berkata begini, the Bible is not about a religion. The Bible is not a religion book. The Bible is the kingdom constitution book. The Bible is about the king, the kingdom and royal family. Alkitab bukanlah sebuah buku agama, tapi Alkitab adalah buku konstitusi dari sebuah kerajaan. Alkitab berisi tentang kisah seorang raja, kerajaan dan keluarganya dan anak-anaknya. Oke? Dan kalau Anda baca Alkitab, Anda mungkin rutin baca Alkitab, percayalah Anda akan menemukan benang merah ini. Oke, yaitu sang raja yang berinisiatif. Pada mulanya adalah firman. Oke, raja yang punya kuasa, dan Anda mesti tahu di dalam kerajaan setiap perkataan raja adalah hukum. Ya, makanya saya mendorong Anda sering-sering nonton film bertema kerajaan. Lucu sekali.
Kalau Anda nonton film kerajaan, mau dimanapun, belahan dunia manapun, ya polanya sama. Kalau raja ngomong, mereka mesti nggak ada kata maybe, nggak ada kata nawar, semua hanya jawab siap. Bahkan utusan raja pun kalau menyampaikan pesan raja, orang sekelilingnya akan nunduk. Mereka tidak berani menatap. Kenapa? Karena yang disampaikan perkataan raja itu adalah perkataan raja sendiri. Pada mulanya adalah firman. In the beginning is the word. Yeah. The word with God. And the word is God. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Allah nggak bisa dipisahkan dengan firman-Nya. Itu adalah pola kerajaan. Raja punya perkataan dan perkataannya adalah hukum. Ini Anda akan temukan di Alkitab. Karena Alkitab berisi buku adalah buku tentang sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Allah yang ingin dinyatakan kembali kuasanya di bumi. Nah, kalau Anda lihat di sini, Tuhan mau perkataannya itu menjadi nilai-nilai hidup kita, values, ya, menjadi nilai-nilai hidup kita. Dan ketika perkataan Tuhan menjadi nilai hidup kita, menjadi patokan dalam cara kita bertindak, cara kita memutuskan, cara kita berespon, cara kita bersikap dalam setiap area hidup kita. Dan kalau itu dilakukan berulang-ulang, ya, dalam keluarga, bahkan diturunkan menjadi legacy buat anak cucu kita, maka lahirlah namanya culture. Tahukah Anda bahwa bangsa kita mengalami tantangan yang berat? Tahun 98 terjadi reformasi dan semua yang berdemokrasi begitu dibebaskan. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu, ya, kita kehilangan satu hal penting. Itu pelajaran Pancasila boleh dibilang tidak lagi menjadi sesuatu yang ditekankan. Cuma butuh 20 tahun Bapak Ibu. Lahirlah satu generasi yang punya faham yang tidak lagi sepenuhnya Pancasila. Dan akhirnya hari ini kita menghadapi tantangan. Ada orang-orang yang tidak lagi setuju dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan faham Pancasila. Itu bahayanya culture, Bapak Ibu. 20 tahun orang ditanamkan value berbeda dan melahirkan budaya. Dan akibatnya apa? Bangsa bisa rusak. Itu sebabnya paradigma kerajaan begitu luar biasa. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Raja kita, dan perkataannya menjadi gaya hidup dan nilai-nilai hidup kita. Kita punya kerinduan satu kali bahwa orang-orang yang benar-benar bukan cuma ngomong Tuhan Yesus, bukan cuma rajin ibadah, tapi gaya hidupnya seperti Kristus, membangkitkan sebuah budaya yang luar biasa dan melahirkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa hari ini banyak orang Kristen gampang goyah? Karena mungkin dia hanya ngomong Tuhan, tapi firman-Nya tidak pernah menjadi value kehidupan kita. Oke, firman-Nya tidak pernah menjadi dasar kehidupan kita. Artinya kita belum sepenuhnya menempatkan dia sebagai pusat kehidupan kita. Nah, mari kita belajar lebih lanjut Bapak Ibu. Oke, apa yang Tuhan mau? Apa yang Alkitab katakan tentang status kita? Filipi 3 ayat 20 bilang kita semua adalah warga negara surga. Ya, ini Alkitab Filipi 3 ayat 20 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dari situ juga Raja Penyelamat kita Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Ingat Bapak Ibu, dia yang mau datang lagi karena dia mau kita berkuasa di bumi. Makanya waktu murid-murid tengah-nganga lihat Tuhan Yesus naik ke surga, malaikat buru-buru sadarin mereka, "Hei, ngapain kamu bengong? Yesus yang kamu lihat naik akan turun lagi." Ya, dia cuma pulang mempersiapkan segala sesuatu. Dulu dia datang sebagai hamba, ya, untuk menebus dosa kita, mengembalikan status kita. Tapi satu kali dia akan datang dengan berkuasa, menegakkan kembali secara fisik pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi. Nah, menarik Bapak Ibu, kata warga negara di sini berasal dari bahasa Yunani politeuma. Politeuma itu diterjemahkan bukan sekedar warga negara. Politeuma itu terjemahannya Commonwealth of Citizens. Nah, Commonwealth of Citizens ini adalah term kerajaan Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini tinggal di Indonesia, Anda citizens of Indonesia. Tapi Commonwealth Citizen ini adalah warga dari sebuah kerajaan. Nah, contohnya gini Bapak Ibu. Anda kalau melihat
negara-negara yang pernah menjadi daerah koloni dari kerajaan Inggris. Hari ini mereka disebut daerah-daerah Commonwealth. Ya, artinya mereka itu persemakmuran. Jadi gini, ketika England menaklukkan sebuah daerah, dia akan buat daerah itu harus sama makmurnya dengan kerajaan Inggris. Karena itu adalah kemuliaan buat sang raja. Kalau daerah yang dia kuasai itu punya kemakmuran yang sama. Ini pola kerajaan yang sebenarnya seperti itu. Dan akibatnya Anda temukan, ya, semua daerah yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan Inggris, boleh dibilang makmur. Ya, kita ini sama Singapura kayaan mana? Kayaan Indonesia. Tapi Singapura itu walaupun kecil, makmur. Pasir pun padahal dia nggak punya. Kenapa? Bukan resource-nya, tapi siapa di belakang mereka. Ini yang penting buat kita Bapak Ibu. Bukan keberadaan kita, tapi siapa di belakang kita. Itu yang menentukan kita Bapak Ibu. Ya. Daerah yang dikuasai oleh kerajaan yang berkuasa ini cuma diberikan janji. Mereka diberi hukum yang baru, mereka dikasih budaya yang baru, yang sesuai dengan budaya sang raja. Dan kalau mereka melakukannya, ibaratnya janjinya begini, kamu akan sama makmur dengan kami. Itulah prinsip Commonwealth Bapak Ibu. Persemakmuran. Tuhan mau janji yang luar biasa. Kita persemakmuran dengan surga. Makanya Alkitab tulis, ya, semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu nggak demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Tugas kita hanya punya, ya, fokus pada siapa sang raja kita, perkataannya, kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Makanya di sini saya katakan, saya sampaikan berkat bukanlah sesuatu yang dikejar dalam kerajaan Allah, melainkan akibat dari kehidupan yang melekat pada sang raja. Banyak orang Kristen hari ini ke gereja absen hanya supaya dapat berkat. Kenapa? Karena pola pikirnya beragama. Tapi Tuhan kita bukan seperti itu. Dia pribadi, dia ingin dikenal, dia ingin kita punya hubungan dengan dia. Dia mau kita bukan cuma jadi umat, kita jadi sahabat. Yesus sendiri ngomong, aku tidak menyebut kamu lagi, ya, hamba, tapi kamu sahabat. Kan aku telah menceritakan. Dia mau kita sehati sepikiran sama dia. Ketika kita sehati sepikiran dengan dia, gaya hidup kita sama dengan dia. Semua berkat itu hanya dampak. Jadi Bapak Ibu, orang beragama ngejarnya berkat. Kita lucu kalau kita masih ngejarnya seperti itu. Ya. Kita lucu, kita gagal paham. Fokus kita adalah mencari tahu apa yang raja kita inginkan, apa yang menjadi isi hatinya, hidup semakin serupa dengan dia. Maka kita akan ngalamin persemakmuran, Commonwealth citizen. Nah, pertanyaannya begini. Sebagai seorang warga negara, apa yang kerajaan Allah lakukan dalam hidup kita? Yang tanpa sadar kita ini diproses berulang-ulang. Ya, kita ini diproses berulang-ulang karena kerajaan Allah lagi bekerja membentuk hidup kita. Apa yang terjadi? Mari kita lihat di sini. Ketika sebuah kerajaan menaklukkan daerah baru, apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia mengganti status, sejarah, dan tujuan atau purpose. Makanya Alkitab bilang, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tahukah Anda yang membuat Anda dan saya, ya, tidak bisa berjumpa dengan Allah, kehilangan surga, itu bukan sekedar perbuatan, tapi status. Kita disebut orang berdosa. Ya, makanya Yesus mati untuk menebus kita kembali, sehingga dari orang berdosa, kita jadi orang benar. Apakah orang benar bisa jatuh dalam dosa? Bisa, tapi statusnya tetap orang benar. Apakah orang berdosa bisa melakukan hal yang saleh? Bisa, tapi dia hanya orang berdosa yang saleh. Kita mau jadi orang benar yang belajar hidup dalam kebenaran. Makanya kata kebenaran di Alkitab itu dikaison. Dikaison itu bukan tahu kebenaran, tapi statusnya benar. Nah, ini yang kerajaan lakukan. Ketika dia menaklukkan sebuah daerah teritori baru, koloni baru, dia akan ganti statusnya. Daerah itu diganti.
ya. Diganti dulu Indonesia waktu dikuasai oleh ya Belanda, walaupun cara penaklukannya nggak bagus, tapi dia diganti, kita jadi Hindia Belanda, status kita diganti. Ya, untungnya kita merdeka. Ya, oke. Nah, Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diberikan sebuah tujuan baru. Tujuan kita apa? Pekerjaan baik, yaitu pekerjaan yang merupakan kehendak Allah. Setiap kita unik. Tuhan punya rencana lewat hidup kita. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ketika kita jadikan Yesus dan kehendaknya menjadi pusat dalam hidup kita. Oke, itu yang terpenting dalam hidup kita. Purpose. Sejarah kita berlalu. Yang lama telah berlalu, dia mengganti. Kita dijadikan ciptaan yang baru. Bapak Ibu, ini yang dia lakukan. Jadi ini baru step pertama. Waktu kita percaya Yesus, kita minta ampun, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat percaya pada pengorbanan di kayu salib. Mama, lewat pembaruan dari Roh Kudus, hidup kita dirubah. Status kita dari orang berdosa jadi orang benar. Ya, status kita menjadi anak-anak Allah. Oke, Yohanes berkata, barang siapa percaya kepadanya, diberi hak, bahasa Inggrisnya, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Oke, status kita menjadi anak Allah. Ini yang kerajaan lakukan dalam hidup kita. Oke, kenapa Yesus berulang-ulang mesti ngomong tentang kerajaan Allah? Karena dia mesti mengingatkan salah satunya ini. Supaya murid-murid mengingatnya. Supaya murid-murid nggak pernah lupa lagi. Oke? Lihat, Bapak Ibu di sini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Oke, saya nggak perlu lanjutkan. Ini kisah tentang rumah di atas batu dan rumah di atas pasir. Kunci yang membuat rumah ini tegak berdiri adalah sederhana, yaitu orang mendengar perkataan dan melakukannya. Tadi saya menjelaskan Commonwealth. Fokus kita bukan berkat. Fokus kita adalah melakukan perkataan Kristus. Karena perkataan raja adalah hukum. Ketika kita lakukan, kita sedang membangun hidup kita. Kita ngalamin persemakmuran dengan surga. Oke, perkataan Kristus harus menjadi tujuan dalam hidup kita. Ya, memang nggak mudah. Sampai saat ini walaupun saya membagikan ini menjadi latihan kita seumur hidup. Kenapa? Karena di dunia ini kita berperang melawan keinginan daging, melawan budaya duniawi, ya, yang menjelang kedatangan Tuhan yang semakin jelas. Kita ngalamin peperangan yang luar biasa. Makanya kita mesti kuat-kuat. Jangan pernah bolong baca Alkitab. Baca. Ya, sekalipun hati kita, perasaan kita nggak enak, berusaha jadikan Alkitab itu sebagai buku utama Anda. Jangan pernah lewatkan, baca. Karena Anda sedang tanam dulu di otak Anda cara berpikirnya Tuhan. Ya, urusan Tuhan bicara, mengingatkan Anda, memberikan pewahyuan, nanti dia pasti bicara sama kita. Yang penting kitanya setia dulu. Oke? Nah, Bapak Ibu, yang kedua, apa yang kerajaan lakukan ketika dia memiliki daerah kekuasaan baru? Ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika kita menjadi warga surga, apa yang terjadi? Ya. Maka bahasanya diganti. Menarik Bapak Ibu, saya pakai gambaran lagi tentang bagaimana kerajaan England. Setiap daerah yang ditaklukkan oleh kerajaan England, kulitnya boleh berbeda, musimnya boleh berbeda, ya. Tapi lucu, bahasanya sama. Anda ke Singapura, dia English, jadi Singlish. Ya, Singapura English. Ya, nopok lah, ngomongnya begitu. Ada lalanya, tapi tetap English. Anda ke Malaysia, ya, bahasa Inggris Melayu. Anda ke India, bahasa Inggris India, lucu ya. Baca bahasanya sambil geleng-geleng. Anda ke South Africa, mereka pakai bahasa Inggris dengan aksen Afrika. Jadi di daerah manapun di mana kerajaan Inggris pernah mengkoloni, mereka boleh kulitnya berbeda, tapi bahasanya sama. Ini
Tanpa sadar, sebenarnya ini pola yang Tuhan sudah tetapkan. Kenapa Tuhan Yesus mesti datang di zaman kerajaan Roma? Kenapa? Supaya dia gampang, dia jelasin ilustrasi kerajaan Allah gampang. Karena setiap Roma, polanya Roma itu mirip tanpa sadar. Entah kenapa ya, bisa tepat, nalurinya udah dikasih. Roma itu kalau taklukin satu daerah, dia harus buat daerah itu jadi sama. Oke? Dan dia akan kirim utusan raja datang ke daerah itu untuk ibaratnya menegakkan kepemimpinan di situ. Tahukah Anda dan saya itu sebenarnya ditetapkan sebagai duta besar kerajaan Allah. Tapi karena kita jatuh dalam dosa, kita kehilangan hak itu. Dan Yesus datang untuk mengembalikannya. Ingat, ini poin kedua. Sebagai warga kerajaan, Tuhan mengganti bahasa kita. Dan ini sering dikenal dengan namanya The Great Commandment. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Yohanes 13 ayat 34-35. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kata mengasihi di sini ada term yang baru yang Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu agape. Agapao itu saling mengasihi. Mereka hanya kenal eros, storge, phileo. Tapi Tuhan Yesus memberikan sebuah standar baru. Yaitu agape. Kasih tanpa syarat. Kenapa saya bilang hari ini banyak orang gagal paham tentang cara berpikir kerajaan Allah? Ketika engkau suami istri, engkau masih berkata perceraian itu boleh dilakukan, kamu udah gagal paham tentang prinsip kerajaan Allah. Kenapa? Karena di sini Tuhan mau kita saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus tuh mengasihi kita waktu kita masih baik atau enggak? Tuhan Yesus mengasihi kita bahkan waktu kita belum mengenal dia. Bahkan waktu kita masih maki-maki dia. Bahkan waktu masih kita kurang ajar, dia sudah mengasihi kita. Bahkan dia telah mati bagi kita. Dan dia bilang di sini, apa yang membuat orang bisa tahu bahwa kamu warga surga? Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling agape. Apa itu agape? Kasih tanpa syarat. Tahukah Anda bahwa kasih tanpa syarat itu paling dilukiskan di mana? Hubungan suami istri. Itu sebabnya iblis ingin menghancurkan paradigma kerajaan Allah. Dengan cara apa? Rusak keluarga. Karena di keluarga lah orang belajar tentang kasih tanpa syarat. Waktu Anda ucapkan janji nikah, ya, aku menerima engkau sebagai suami atau istriku, satu-satunya aku berjanji akan mengasihi engkau dalam suka dan duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, dalam segala keadaan. Itu klausannya. Kita nggak janji depan pendeta, kita janji depan Tuhan. Itu sebabnya kita nggak mungkin bisa praktekkan ini kalau nggak mohon kasih karunia Tuhan. Saya sedih sekali kalau dengar banyak orang gampang banget kawin di gereja. Dia pikir yang penting gue udah setor muka. Karena Anda masih pola pikirnya beragama. Tahukah Anda bahwa kalau Anda menikah, Anda lagi belajar untuk menyatakan gaya hidup kerajaan Allah di muka bumi. Ini yang Tuhan mau dilakukan. Menjadi nilai gaya hidup kita. Yaitu bahasa yang baru. The Great Commandment. Ketika agape menjadi latihan kita. Saya sudah menikah dari 2006. 15 tahun. Ya, 2021. 15 tahun. Apakah semuanya berjalan mulus? Tidak. Ya. Tapi ini yang menjadi peringatan untuk kami. Agapao. Ya. Kami berdua berubah. Fisik kami berubah. Ya. Sudah tidak seperti dulu. Tapi yang Tuhan mau, cinta kita harus semakin seperti Kristus. Kasih tanpa syarat. Dunia ini akan berbeda. Gereja akan berubah ketika kita belajar mempraktekkan semua ini. Oke, ini prinsip yang dia ingin kita lakukan. Kenapa sampai 40 hari dia ngomong ulang-ulang? Ya, karena penting banget. Karena ternyata udah 40 hari aja dia ngomong. Ternyata sampai sekarang kita masih punya masalah dengan ini semua. Oke, lalu apa yang terjadi? Lihat, ya, dia sampai meluangkan waktu kisah ini ditulis untuk ngajarin. Yohanes 21 ayat 15-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalau kita baca bahasa Indonesianya, kita nggak terganggu Bapak Ibu.
Tapi tahukah Anda bahwa dia lagi ajarin Great Commandment sama Simon? Karena kata pertama dia mengasihi, apakah engkau mengasihi aku? Di sini dia pakai kata yang baru, agape, agapao, lebih daripada mereka ini. Tapi Petrus belum ngerti apa itu kasih tanpa syarat. Ya, dia jawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Itu bahasa Yunani dipakai kata phileo. Aku hanya mengasihi engkau sebagai saudara. Ya. Tapi Yesus jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dia ulang lagi sampai 3 kali. Ya, dan Anda tahu ketika yang ketiga kalinya Petrus sedih. Dan dia jawab, Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan, aku mengasihimu. Kenapa? Karena Tuhan lagi ajarin Petrus. Kalau kamu cuma hidup dengan phileo, kamu nggak bisa. Kita mesti melekat sama dia. Makanya Tuhan Yesus bilang ini, di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mesti nempel sama dia. Tahukah Anda, sebagai warga kerajaan, kekuatan kita cuma satu, nempel dengan raja kita. Perkataan dia adalah gaya hidup kita. Nempel sama dia, nempel sama dia. Ya. Engkau kekuatanku, engkau gunung batuku. Itu makanya Daud ulang-ulang ngomong seperti itu. Ya, karena itu kekuatan kita. Oke, apa yang raja ngomong, itu kekuatan kita, pengharapan kita. Makanya orang Israel waktu minta raja, Tuhan tanya, benar, tahukah kamu kalau kamu minta raja, kamu tidak punya milik apa-apa lagi, anakmu, ladangmu, segalanya milik aku. Artinya apa? Mereka harus totally surrender sama sang raja. Nah, Tuhan mau kita totally surrender sama dia, tempel dia. Oke, itu yang memampukan kita hidup dalam agapao. Kenapa ada orang-orang gagal? Ketika Yesus kita nggak jadikan yang utama, perkataannya nggak jadi utama. Kita nggak belajar melatih karakter Kristus dalam hidup kita dengan memohon anugerah kasih karunia dari Dia. Kita gagal. Oke. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat lagi. Apa yang ketiga? Yang ketiga yang Tuhan lakukan bagi warga kerajaan adalah Dia mau kita mengganti gaya hidup kita. Oke. Anda akan temukan lagi, saya ambil lagi gambaran dari kerajaan Inggris. Ketika kerajaan Inggris menaklukkan koloni-koloni baru. Lucunya, saya ke Singapura, saya ke Malaysia. Ya, saya ingat satu kali saya pergi ke Malaysia, saya punya kebiasaan setiap sore kalau orang Jawa bilang mindo, minum teh, makan roti. Ya, dan sore-sore saya di Malaysia pertama kali, saya belum tahu budayanya berbeda. Oke, Bapak mau minum teh? Saya jawab mau. Dan tahukah Anda, saya udah curiga ngelihat tekonya kok warnanya berbeda. Dan ketika saya minum, saya tahan, perut saya rasa enak ya minta ampun. Saya dikasih teh susu. Kenapa? Karena itu budayanya Ratu Inggris, teh susu. Dan Anda akan pergi ke daerah manapun, di mana mereka pernah di koloni Inggris, gaya hidupnya sama, teh pakai susu. Nah, saya nggak terbiasa, saya budaya Indonesia. Oke, nah kita belajar di sini bahwa ternyata ketika sebuah kerajaan menaklukkan, dia akan ganti gaya hidupnya, mirip dengan gaya hidup sang raja. Tuhan mau kita punya gaya hidup kayak dia. Makanya lucu, kalau ada orang ngaku Yesus raja dia, tapi dia pelit. Ada yang salah dengan iman kamu. Ya. Dalam kerajaan Allah, kita punya gaya hidup mirip dengan raja kita. Nah, makanya fokusnya orang Kristen bukan sukses, bukan successful, tapi fruitful. Berbuah, dari buahnya kamu dikenal. Nggak mungkin pohon duren, buahnya apel. Pohon duren, buahnya duren. Ya. Kita harus dikenal dari buah kita. Oke? Waktu saya pergi ke Malaysia, saya bersyukur saya orang Indonesia. Kenapa? Kita punya gaya hidup yang melukiskan. Oke? Budaya yang melukiskan bangsa kita yaitu ramah,
Saya baru bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Bangsa kita ramah. Ya, waktu itu saya pergi ke beberapa daerah di Asia juga. Tidak ada yang seramah Indonesia. Tahukah Anda bahwa kalau kita punya gaya hidup Kristus, orang akan mulai lihat. Mahatma Gandhi pernah kecewa. Dia bilang gini, I love your Christ, but I don't like Christian because you are so unlike your Christ. Ya. Saya bukan bilang ini untuk mengintimidasi kita, tapi untuk mengingat, membuat kita ingat bahwa kita pengikut Kristus, Raja kita Kristus, kita harus punya budaya seperti dia. Makanya serupa dengan Kristus adalah fokus kita. Barang siapa berkata ia ada dalam dia, 1 Yohanes 2 ayat 6, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita belajar Bapak Ibu. Dari 24 jam kali 7 hari, kita harus belajar hidup serupa dengan Kristus. Dia harus dilihat dalam hidup kita. Bukan hanya saat pelayanan, bukan hanya saat di gereja, tapi dalam kehidupan keseharian kita. Ada orang kalau di gereja ramah banget, sama orang tertentu ramah banget, tapi begitu sama pegawai minta ampun, ngomongnya kasar, ya, pegawainya dibodoh-bodohin, ditegur di depan orang. Terus Anda mau ngomong tentang Kristus sama pegawai Anda, mana mungkin mereka mau dengar? Ya, your word, your action speaks louder more than your word. Tindakan Anda berkata lebih keras dari perkataan Anda. Ayo dong, kita latihan punya karakter Kristus. Kalau kita sadar ada karakter kita, gaya hidup kita yang nggak sesuai sama Tuhan, mari kita mohon dia, Tuhan ada yang salah nggak? Kadangkala ada orang punya karakter tertentu yang nggak sesuai sama Tuhan, karena mungkin tanpa sadar dia masih terluka, dia masih punya trauma. Nah, kita mohon firman Tuhan bisa mengubah kita, bisa memulihkan kita. Ya, istri saya bisa menyaksikan bagaimana oleh kemurahan Tuhan hidup saya diubahkan. Saya dulu orang yang nyebelin, orang nggak suka, ya. Tapi kemurahan Tuhan mengubah saya. Salah satunya ini, ketika sadar saya mesti hidup seperti Kristus. Saya memohon sama Tuhan, Tuhan gimana caranya? Ya, dan beberapa tahun saya banyak baca buku tentang membangun hubungan. Ya, Kristus itu ahli bangun hubungan. Dia sahabat semua orang. Kok orang nggak suka bersahabat sama saya? Ada yang salah dong dengan saya. Ya dulu saya pikirnya orang yang salah karena nggak mau bersahabat sama saya. Ternyata yang salah saya. Dan saya mesti berubah dulu. Ya, saya memutuskan Tuhan tolong saya untuk berubah. Sampai hari ini saya terus berdoa. Dan Anda tahu kenapa disebut Great Commission akhirnya? Karena dibilang gini, jadikan semua bangsa muridku. Perintah penginjilan bukan supaya orang semua sekedar terima Yesus, tapi orang harus jadi muridnya dia. Apa itu murid? Kalau Anda nonton, saya senang nonton Ip Man. Dari seri 1 sampai seri keempat. Kalau Anda tahu, mungkin Anda dengan menonton film silat, Ip Man itu film kesukaan saya. Dan Anda lihat, kalau Anda nonton Ip Man, apalagi seri keempat, ya, di situ endingnya dia bangga. Kenapa? Ada penerusnya, Bruce Lee. Dia mewarisi semua keahlian dari sang guru. Bahkan dia mengembangkannya lagi. Bukankah itu boleh dibilang alkitabiah? Barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Muridnya itu akan sama kayak gurunya. Kita harus serupa dengan Kristus. This is the Great Commission. Ya, amanat agung itu bukan sekedar beritain Injil, tapi jadiin bangsa murid. Kita nggak mungkin jadiin orang murid Tuhan kalau dia nggak lihat sampel. Sama kayak Anda ngundang orang nonton ke bioskop. Mana mungkin orang tertarik mau nonton satu film kalau diputerin trailernya udah membosankan, bahkan memuakan. Nggak akan nonton. Nah, kita ini trailernya kerajaan Allah. Orang akan melihat gaya hidup kita. Oke? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Dari 3 poin ini, saya berdoa kita bisa ngerti kenapa Tuhan sampai ulang-ulang 40 hari sebelum dia naik surga, dia ngomong tentang prinsip kerajaan Allah. Saya nggak bisa bahas lebih banyak karena ini akan butuh banyak pengajaran, tapi penting banget 3 hal ini.
Ya, dia mengganti status kita, dia mengganti tujuan hidup kita, dia mengganti bahasa kita, dia mengganti gaya hidup kita. Dan akibatnya Anda baca di Kisah Para Rasul terjadi boom besar-besaran karena murid yang dulu kelakuannya minta ampun berubah total setelah dijamah Roh Kudus. Mereka benar-benar menjadi tiruannya Kristus, duplikatnya Kristus, dan itu menggoncangkan. Oke, seorang hamba Tuhan yang lahir di zaman Perang Dunia Kedua, zaman Hitler, dia keras, dia cukup keras, dia berani, dia menentang Hitler, dan dia menerapkan pemuritan walaupun tidak sempurna, tapi statement-statementnya menarik sekali. Dietrich Bonhoeffer, kekristenan tanpa pemuritan selalu berarti kekristenan tanpa Kristus. Karena kalau sekedar orang terima Yesus tapi nggak pernah belajar jadi seperti Kristus, akibatnya apa? Anda akan temukan hari ini mungkin ada daerah-daerah yang katanya kantong Kristen, katanya, tapi free sex jalan, hubungan perjinahan jalan, ya, perceraian tinggi. Kenapa? Kekristenan tanpa pemuritan. Kalau kita nggak jadikan gaya hidup Kristus sebagai fokus kita berlatih, suami istri belajar praktek gaya hidup Kristus, orang tua melatih anak-anaknya gaya hidup Kristus lewat gaya hidup dia. Kekristenan tanpa Kristus kalau tanpa pemuritan. The only man who has the right to say that he is justified by grace alone is the man who has left all to follow Christ. Such man knows that the call to discipleship is a gift of grace. Mereka percaya bahwa pemuritan itu adalah sebuah bentuk pencurahan kasih karunia. Kalau kita dilatih, kita melatih karakter Kristus, di situ justru ada kasih karunia. Hari ini terbalik. Orang menjadikan kasih karunia itu sebagai permakluman Tuhan atas ketidaktaatan mereka. Tapi Dietrich Bonhoeffer punya paham yang lain. Dia percaya ketika kita mau taat, ada anugerah Tuhan. Jadi definisi kasih karunia yang benar adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita menyelesaikan, melakukan kehendak-Nya. Berbahagialah orang yang memahami bahwa pemuritan adalah hidup yang memancar dari kasih karunia, dan bahwa kasih karunia artinya adalah pemuritan. Jadi Bapak Ibu, the true grace adalah waktu kita belajar jadi serupa dengan Kristus. Makanya Tuhan ngomong begini, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan semua yang kulakukan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saya boleh tutup ini, saya sebut sebagai the great promise. Ketika kita belajar melakukan gaya hidup Kristus, kita punya janji bahwa Dia menyertai kita. Tahukah Bapak Ibu, waktu Dia naik ke surga, itu bukan berarti Dia meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Adalah lebih baik aku pergi, supaya penolong itu datang, menolong kita. Nah, saya berdoa lewat pesan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, Anda mengerti bahwa kita bukan orang beragama, kita adalah warga kerajaan surga. Ya, kalau Anda pergi ke luar negeri naik pesawat, ini jadi kesempatan bersaksi. Ya, ketika ada orang tanya, what is your citizenship? Anda bisa jawab, I have double citizenship. First, Indonesian, the second, the kingdom of heaven. Dan mereka akan tanya, itu kesempatan Anda bercerita, bukan tentang agama Kristen, tapi tentang Sang Raja yang datang dan mati untuk mengubah hidup kita yang tidak ada harapan, jadi hidup yang punya harapan, berkemenangan, dan punya kepastian. Hari ini, walaupun badai COVID katanya ada mutasi yang baru, kita tahu ada nama yang lebih berkuasa dari COVID, yaitu Christ. Dia Raja yang telah menang. Saya berdoa, apa yang saya bagikan saat ini memberikan kita pemahaman baru, ya, memberikan kita sikap yang baru. Ayo jadikan keserupaan dengan Kristus menjadi fokus utama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, bukakan kami lebih banyak lagi pengertian tentang kerajaan-Mu Tuhan.
Dan biarkan kami hidup benar-benar seperti yang Kau mau, seperti warga kerajaan surga. Berkat bukan pengejaran kami, tapi kehendak-Mu menjadi pengejaran kami. Biarkan kami bukan hanya punya status yang baru, tujuan yang baru, tapi kami punya bahasa yang baru, yaitu agapao. Biarkan kami juga punya tujuan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup serupa dengan Kristus. Supaya orang melihat perbuatan kami, kehidupan kami, dan kami bisa menceritakan ada Allah yang hidup, yang mengubah hidup kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya senang bisa berbagi dengan Anda. Kita ketemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.